Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Ivan Rosanova untuk perdagangan di pekan depan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, yang pertama datang dari produsen rokok, ada HMSP, lebih rekomendasinya adalah buy on weakness 875 hingga 990. Dari konsumer lainnya ada ICBP dengan rekomendasi buy on weakness 10.900 hingga 11.800. Ada Cepin, rekomendasinya juga sama 4.820 hingga 5.200. Dan terakhir dari teknologi ada MTech, juga direkomendasikan buy on weakness 600, supportnya resistennya hingga ke 725. HMSP, ICBP, Cepin, dan MTech. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ivan Rosanova selaku Technical Analyst Bina Arta Sekuritas. Pak Ivan, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, yang pertama ada HMSP. Hari ini di sesi kedua HMSP tertekan di 1,09% dan tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 945. Sementara dari sisi fundamental ini laba bersih HMSP melesat di 23% di semester pertama 2023. Analisis Anda? Ya, di tengah pencapaian fundamental yang menarik dan posisinya saat ini secara teknikal memang sedang mendekati level support Fibonacci itu di 875 seperti yang saya sampaikan. Dan kalau melihat dari indikasi adanya potensi terbentuk bullish divergence pada indikator MACD, maka ada kemungkinan ini menjadi peluang untuk momentum untuk rebound ya, terlebih selama rally yang terjadi pada IHSG, saham ini HMSP termasuk saham yang mengalami koreksi dan bisa jadi nanti ketika fase koreksi IHSG ini masih berlanjut, ini HMSP masih bisa menjadi salah satu saham yang mengimbangi dari tekanan yang mungkin bisa terjadi di pasar. Dan untuk targetnya memang untuk jangka pendek masih saya tetapkan di level 990 sambil melihat apakah pergerakannya bisa break ke atas level tersebut. Jika berhasil break maka akan membuka peluang untuk mengkonfirmasi pembentukan wave J untuk naik di atas level tersebut dan bisa membentuk gap yang ada di kisaran 1125. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari konsumer, Pak Ivan, untuk ICBP, Pak. Anda juga rekomendasikan buy on weakness 10.900 hingga 11.800. Ya, untuk ICBP juga lebih kurangnya sama karena selama rally IHSG, maka ICBP mengalami tekanan dan situasi bisa berbalik jika ada koreksi pada pasar secara keseluruhan. Maka untuk ICBP saya melihat level supportnya ada di 10.900 terdekat, yang mana hari ini berhasil menahan tekanan yang terjadi di awal sesi dan hingga penutupan di 11.200 ICBP membentuk candle hammer sehingga ada kemungkinan ini mulai mengawali fase kenaikan jangka pendeknya dengan target ke 11.800 sebagai resisten terdekat. Baik, pergerakan saham ICBP ini sudah mengalami tekanan cukup dalam sebelumnya, Pak Ivan. Di perdagangan Maret sempat bergerak di 9.325. Namun dalam beberapa bulan terakhir lebih cenderung mengalami penguatan dan tampaknya sudah berhasil kembali menembus di atas level 1.100-an. Nah, tadi di 11.000 maksud kami 11.200 menembus ke 11.800, ini targetnya sampai kapan, Pak Ivan? Untuk mencapai 11.800 diperkirakan membutuhkan waktu mungkin lebih kurang hingga ke kuartal keempat ya, atau melewati kuartal ketiga. Ini mestinya sudah bisa mencapai level tersebut selama masih bergerak di atas 10.900 sebagai supportnya. Baik, level support yang bisa diperhatikan 10.900, 11.800 akan disentuh oleh ICBP di kuartal keempat di 2023. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari saham poultry ini, Cepin, Pak Ivan. Oke, untuk Cepin juga pergerakan koreksi di wave B ini cukup menarik jika melihat adanya kecenderungan sudah
mulai melemah ya, dari sisi volume penjualan juga sudah menurun, dan ada support dari Vibo Cluster ini di 4820 hingga 4830, sehingga level 4820 sebagai level support yang saya berikan. Dan untuk target ke 5200 tampaknya bisa dicapai hanya dalam waktu mungkin 1 hingga 2 bulan paling lama ya. Oke. Di current price hari ini juga masih direkomendasikan buy on weakness, Pak Ivan? Atau tunggu Ya, level support yang lebih rendah? 830 masih oke untuk area akumulasinya. Baik, kita beralih ke saham pilihan terakhir dari teknologi. MTEK tampaknya lebih direkomendasikan dibandingkan dengan saham-saham teknologi lainnya. Hari ini MTEK mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak Ivan, 6,34% ini. Analisis secara teknikal sehingga direkomendasikan dengan MTEK. Atau mungkin ada perubahan dari sisi rekomendasi dengan penurunan di atas 6% di sesi kedua hari ini? Kalau saya melihat memang tipikal koreksi wave 2 ini memang akan mencapai cukup dalam ya, dari puncak jadi atas 800 kemarin. Dan karena ini masih di awal dari uptrend, artinya kemarin setelah downtrend yang cukup panjang seperti itu, maka koreksi ini bisa mencapai ke area retracement hingga 85,4 atau 78,6%. Dari panjangnya wave 1 itu ada di level 600 hingga 615, atau saya berikan di level 600, yang mana ini bisa dicapai jika besok di pekan depan ini MTEK break ke bawah 655, sehingga untuk masuk bisa akumulasi secara bertahap saja mendekati level support 600 seperti itu. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada HMSP, ICBP, Cepin, dan juga ada MTEK, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Ivan, beberapa pertanyaan sudah cukup banyak yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Kita ke Unilever terlebih dahulu, Pak Ivan. Ini tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Unilever, bagaimana proyeksinya setelah tertekan cukup dalam dan cukup jauh meninggalkan level 4.000-an ini, Pak Ivan? Analisis Anda untuk Unilever? Oke, untuk Unilever pasca break fraktal 3960 ke bawah, dan saat ini masih konsolidasi mungkin 1-2 hari, tetapi ada support terdekat yaitu di 3750, yang mana ini nanti akan menjadi patokan untuk penahan koreksi dari Unilever ya. Artinya selama masih di atas 3750 ada potensi untuk rebound, tetapi perlu diwaspadai jika mulai break terlebih ditutup secara daily close-nya itu di bawah 3750, ini ada potensi untuk melanjutkan struktur koreksinya ini ke arah 3600, sehingga ini nanti bisa menjadi strategi untuk spekulatif buy di kisaran 3750, dan jika break bisa cut loss baik sebagian ataupun seluruhnya untuk bisa buyback kembali mendekati area support berikutnya yaitu di 3.600 seperti itu. Baik, penutupan hari ini di 3870, level support yang krusial yang bisa diperhatikan 3750. Ketika level ini berhasil ditembus, ada potensi Unilever ke 3.600, sehingga lebih spekulatif buy untuk 3750. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Ivan, kita akan jeda kembali. Kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Ivan, kita lanjutkan kembali, Pak. Masih ada beberapa pertanyaan lainnya, tidak menyebutkan nama dan lokasi. BBCA dalam jangka pendek hari ini koreksi di 1,08% di 9125. Oke, untuk BBCA karena sebelumnya gagal break ke atas 9.400 sebagai resisten yang kuat, maka untuk pekan depan ini ada potensi untuk retest kembali area support fraktal di 8950. Selama masih bisa bertahan di atas level tersebut, maka range konsolidasi di 8950 hingga 9400 yang merupakan resisten kuat. Tetapi jika berhasil break ke bawah 8950, terdekat target koreksi yaitu ke 8825. Dan target ideal koreksi adalah bisa mencapai ke 8.500, di mana di situ di 8.500 hingga 8.625 ini ada gap yang tertinggal pada rally sebelumnya seperti itu. Baik, selanjutnya Ibu Liana dari Surabaya menanyakan saham MAHH Mandiri Herindo Adi Perkasa Tbk. Hari ini tertekan cukup dalam, berbalik arah menguat di 6,54%. Sudah ambil posisi di 240, nyangkut ini Pak Ivan, 228 penutupan hari ini. Di 240 ya? Ya.
Oke, 240 ini resisten terdekat kebetulan memang ada di 238 hingga 240, maka kalau retest ke level tersebut bisa mengurangi posisi terlebih dahulu, dan kalau pullback ke angka 214 hingga 220 ini bisa buyback kembali, tapi nanti perlu disesuaikan lagi level stop loss-nya sesuai dengan toleransi risikonya seperti Ya. itu. Dan jika masih bertahan di atas 204 ini, maka sebetulnya masih ada potensi untuk kembali naik break di 238, maka ada peluang menuju ke 250 hingga 254 seperti itu sebagai Oke. perkiraan level resisten berikutnya. Selanjutnya ada Cucun dari Palembang ini menanyakan saham Sido. Analisis jangka pendek dan menengah. 640 penutupan hari ini melemah di 1,54%, Pak Iwan. Pak Iwan, maksud saya singkat saja, Pak. Ya, untuk Sidol arahnya masih turun, level support ini ada di 630, jika break mungkin akan menguji level support psikologis yaitu di 600, dan jika masih bertahan ini level 600 sepertinya di periode sebelumnya ini juga merupakan area konsolidasi di situ, mungkin di kisaran 570 hingga 600, sehingga jika break 630 mungkin bisa mengurangi posisi untuk buyback kembali di kisaran 560 hingga 600 ya, seperti itu. Oke, Bapak Anggia dari Bekasi menanyakan Telkom, Pak, nyangkut di 4.000. Cukup sulit Telkom untuk kembali menyentuh ke level 4.000-an, Pak Iwan? Oke, untuk saat ini karena trennya memang masih turun dan volume yang cukup agresif di perdagangan kemarin, maka ada peluang ini untuk menguji support fraktal di 3570. Jika ditembus ini arahnya menuju ke 3490. Tapi kalau dari skenario bearish atau skenario alternatif dari saya ini, jika berhasil nantinya bertahan di 3490, ini ada potensi untuk berbalik menguat dan baru bisa membuka peluang lagi untuk mengarah ke 4000 seperti itu. Baik, terakhir mungkin downtrend masih berlanjut seperti itu. Oke, terakhir ada Bapak Joni dari Jakarta. Goto harganya masih di 112 dengan value yang cenderung kecil ini. Bisa nyicil buy di harga berapa? Singkat saja, Pak Ivan. Oke, untuk Goto karena masih membentuk lower high, maka ada potensi break ke bawah 105. Ini perkiraan dari saya level support berikutnya ada di 97 hingga 99, bisa cicil beli di situ jika menuju ke arah 100, yaitu jika break ke bawah 105. Seperti itu. Baik, jawaban untuk Pak Joni dari Jakarta untuk Goto, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Ivan, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Sehat selalu, Pak Ivan. Ya, terima kasih. Sehat selalu, Mas David. Baik, terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Ada Bapak Ivan Rosanova, Technical Analyst Bina Arta Sekuritas. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.